Ini luar biasa besar, Pak. 268 triliun. Ya. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita. Contoh, ada alokasi untuk program digitalisasi MBG. Ini saya ngobrol sama teman-teman nih, Pak. Digitalisasi itu apa ya? Anggarannya besar sekali, Pak. 3,1 triliun. Sampai ada yang nyeletuk, Pak, bercanda. Mungkin makanannya dimasukin chip kali, gitu kan. Jadi kita bisa mendeteksi apa yang dimakan, nutrisi cukup apa enggak, gitu. Nah, ini bercandaan. Tapi ini anggaran besar, Pak. Karena kalau kita perbandingkan dengan mitra-mitra kita yang lain, yang punya program digitalisasi secara nasional, ya, Kementerian Kesehatan misalnya punya program Satu Sehat, digunakan oleh ratusan juta, 200 juta lebih penduduk kita. Dimulai ketika COVID. Maka semua warga negara Indonesia pasti punya dulu namanya program Peduli Lindungi. Anggarannya 800 miliar sampai 1 triliun. Lalu BPJS Kesehatan juga punya aplikasi yang namanya Mobile JKN. Dimiliki oleh hampir semua warga negara Indonesia. Karena untuk berobat, ya, berobat secara berjenjang, rujukan, berjenjang, harus punya yang namanya aplikasi itu, Mobile JKN. Anggarannya 1,5 triliun sampai 2 triliun. Nah, BGN ini akan punya program digitalisasi yang dianggarkan 3,1 triliun. Ini besar sekali, Pak. Bapak harus bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, jadi disampaikan, dijelaskan ke kita, ini mau bikin apa sih sebetulnya? Ya, karena saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau dalam beberapa tahun ke depan ada nih, gitu. Amit-amit. Saya tidak mau melihat, ya, pengelola BGN hari ini ada yang bermasalah hukum di kemudian hari. Jadi kita mau mengawasi secara detail apa yang akan Bapak gunakan. Untuk apa peruntukannya anggaran yang sebesar ini, ya. Ada lagi anggaran nih cukup besar. 3,886 triliun untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran termasuk pembiayaan bla 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 bla. Ya, mohon disampaikan ke kita, ini buat apa sih sebetulnya? Gitu ya. Lalu selanjutnya terkait dengan food tray, tadi disampaikan juga oleh Pak Zainul. Ini karena menjadi keresahan publik, mohon disampaikan, dijelaskan, karena banyak isu yang beredar baik di media mainstream maupun di media sosial terkait dengan food tray 201 buatan Cina yang sebetulnya berbahaya buat kesehatan kita, tetapi distempel made in Indonesia dengan standarisasi SNI. Apakah betul? Dan kalau betul, apa yang sudah dilakukan oleh BGN untuk memberikan sanksi kepada yang menggunakan ini? Dan ke depan bagaimana kita memastikan ini tidak ada lagi? Gitu. Mohon dijelaskan kepada kita. Selanjutnya, terkait lapangan, Pak. Saya kebetulan mendapatkan laporan nih dari salah satu suku dinas di Jakarta. Masih ada temuan hasil dari inspeksi teman-teman suku dinas ketika mendatangi dapur SPPG. Ini di Jakarta loh, Pak. Mungkin daerah lain bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Ada ditemukan misalnya SPPG yang kapasitas bak cuci piringnya tidak memadai, sehingga tidak dianggap tidak higienis. Ada SPPG, beberapa SPPG yang pengelolaan makanannya di lantai dapur, Pak. Ada SPPG yang rawan lalat dan serangga terbang karena tidak ada alat perangkap serangga. Dan hampir semua SPPG yang dikunjungi ini, petugasnya tidak menggunakan APD dengan proper, Pak. Ya, ini di Jakarta loh, Pak. Tempat di mana literasi penduduknya cukup tinggi. Saya nggak bisa ngebayang kalau di tempat lain yang literasinya lebih rendah. Mungkin SOP-nya tidak seketat di Jakarta diikutinya, gitu. Artinya, yang ingin saya katakan adalah dengan SOP yang sekarang masih rentan terjadinya keracunan-keracunan, Pak. Kemarin kan sempat muncul di media, ya, ada lembaga yang mengatakan bahwa per sekarang sudah ada 4.000-an anak yang terkena atau menjadi korban keracunan. Ya. Dengan bertambahnya SPPG, target menjadi 30.000 atau 25.000 sampai akhir tahun. Tanpa adanya perbaikan SOP, saya bukan mengharapkan, saya berharap tidak terjadi. Tetapi logikanya, jumlah anak yang menjadi korban keracunan bisa tambah banyak, Pak.
Sehingga saya berharap betul-betul perbaikan SOP itu dilakukan dengan baik, dengan benar. Saya apresiasilah satu hal, bahwa Bapak sudah mau melibatkan Badan POM. Ya. Bahkan tadi udah teman-teman beberapa menyampaikan muncul nih di SOP-nya atau di anggarannya Badan POM tahun depan, bahwa Badan POM mendapatkan penugasan untuk melakukan sampling terhadap produk makanan yang disajikan oleh BGN, ya. Tapi saya minta nanti di kesimpulan, karena ini sudah menjadi kesimpulan kita di rapat dengan Badan POM kemarin, hari ini juga kita masukkan dalam kesimpulan kita bahwa penugasan yang diberikan kepada Badan POM untuk melakukan sampling terhadap program MBG menggunakan anggarannya BGN, ya, karena Badan POM punya tugas-tugas lain yang sudah juga harus dijalankan. Fungsinya yaitu adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, dan anggarannya kecil, Pak, nggak ada sampai 268 triliun. Berapa semua BGN? 3 triliun, dan setengahnya habis untuk program dukungan manajemen, untuk bayar gaji dan lain sebagainya. Jadi nanti mohon saya usulkan dimasukkan dalam kesimpulan kita sesuai dengan kesepakatan dalam rapat dengan Badan POM kemarin, bahwa program dari Badan POM yang berkaitan dengan BGN dibiayai oleh Badan Gizi Nasional. Terakhir Bapak, saya tetap masih berpendapat bahwa pemerintah harus juga memikirkan atau melihat opsi lain dalam penyelenggaraan program MBG. Ini kita harus dukung penuh, yes. Kita dukung cita-cita Presiden mengentaskan gizi buruk, yes. Tapi opsi lain juga harus menjadi sesuatu yang bisa dipikirkan. Saya berkali-kali di berbagai tempat tetap mengedepankan atau mengusulkan kita mengembalikan program penyediaan MBG ini ke sekolah, Pak. Pak, sekarang ini rata-rata dapur menyiapkan makanan dari jam 11 malam, Pak. Dimasak mungkin jam 3, jam 4 pagi. Didistribusi jam 7 pagi. Dimakan mungkin jam 11, jam 12 siang. Jeda waktunya panjang, Pak. 7 jam, 8 jam. Sehingga risiko kontaminasi pasti ada, Pak. Bukan cuma kontaminasi bakteri. Kalau yang kita dapatkan di berbagai laporan di media, ini kan terbukti nih, sampel yang diambil ada bakterinya nih, streptop apalah, saya nggak ngerti lah. Tapi rasanya juga pasti berubah, Pak. Dari masak subuh disajikan siang pasti berubah. Tapi kalau kita kembalikan ke sekolah, orang tua murid terlibat, ada gotong royong di sana, dimasak tidak lama sebelum makanan disajikan, maka makanan dipastikan akan lebih fresh, lebih enak, dan juga karena orang tua terlibat, orang tua pasti mau anaknya makan makanan yang terbaik, Pak. Bahkan saya punya keyakinan kok, kalau dibuat sistem seperti ini, orang tua murid nggak keberatan untuk ikut urunan memastikan anak-anaknya makan makanan yang lebih baik di sekolah. Safety gimana? Kesehatannya bagaimana? Tadi saya sepakat tuh sama Pak Heru dan beberapa teman-teman lain. Kerjasama dong sama pemerintah daerah. Sekarang setiap kecamatan rata-rata udah punya puskesmas, Pak. Tinggal puskesmasnya aja melakukan inspeksi secara berkala ke dapur-dapur sekolah. Dan sekolahnya pun bebannya nggak berat, Pak. Satu sekolah berapa sih muridnya? 200, 300. Ya, menyediakan makanan untuk 200-300 orang tidak serumit menyediakan makanan untuk 3.000 sampai 4.000 orang. Saya tidak mengatakan yang sekarang dijalankan sepenuhnya buruk, tidak. Saya temukan kok, saya apresiasi nih. Saya temukan beberapa dapur memang baik. Ya, saya kenal beberapa orang yang punya dapur menyediakan makanan dan dijalankan secara profesional. Tetapi ternyata tidak semua menjalankan SOP sesuai dengan yang seharusnya. Oleh karena itu saya berharap pemerintah bisa mengevaluasi kembali program ini sehingga cita-cita Presiden bisa tercapai. Karena cita-cita Bapak Presiden, cita-cita mulia ini bukan hanya cita-cita Pak Prabowo, tetapi saya yakin ini merupakan cita-cita kita semua sebagai. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari para netizen, di mana di video sebelumnya mengatakan Ketua MBG menangis ditanya DPR apa digitalisasi MBG, anggarannya 3 triliun.
Nah, teman-teman, dari isi video tersebut ada banyak para netizen yang bertanggapan yang sangat berbeda-beda. Maka teman-teman, dari itu saya akan membacakan dari komentar yang pertama. Dari Taufik Hidayat mengatakan, kalau MBG di Jakarta aja sudah nggak benar, apalagi di daerah tanpa pengawasan. Terima kasih Bang Charles DKK yang masih waras. Ini ketua BGN sepertinya manusia yang akan bermasalah hukum di kemudian hari seperti yang dikhawatirkan Anda. Nah, mantap Pak, ayo terus dipantau MBG itu, pajak rakyat harus dimanfaatkan yang baik. MBG dan KMP adalah program-program rezim Prabowo yang sangat brutal dalam menghambur-hamburkan uang rakyat sesuka hati penguasa. Harusnya semua program-program itu dihentikan segera. Nah, sekarang kalianlah harapan terakhir rakyat menghadapi rezim Prabowo yang keras kepala dan membancakan korupsi. Nah, semoga wakil rakyat memahami keinginan sebagai besar rakyat agar anggaran MBG dialihkan sesuai skala prioritas negeri ini. Dengar suara rakyat Indonesia, stop program MBG, usut uang rakyat, hanya wakil rakyat bajingan yang membiarkan MBG tetap jalan. Program MBG adalah korupsi yang sangat brutal dan barbar di rezim Prabowo. Tolak program MBG seluruh Indonesia, program korupsi berjamaah. Nah, Menteri MBG ingin capai rektor tertinggi penghamburan APBN. Dulu Pak, bubarkan MBG, program maling nasional itu. Bubarkan SPPG di seluruh Indonesia, kasihkan uangnya ke orang tuanya. Nah, teman-teman, seterusnya dari Pak Nyo mengatakan, intinya Indonesia lagi dijajah MBG, uang amburadul ngurusin bahan makanan, ujung-ujungnya dibuang ke WC. Kehabisan cara untuk menghabiskan anggaran negara, akhirnya bikin kegiatan ngawur termasuk pengadaan kendaraan yang lain, seluruh efisiensi sementara BGN dengan MBG-nya seperti anak emas dan mesin ATM buat para pejabatnya. KPK kok diam aja, lemas swatkah? Hapus MBG, KDMP dan dana tara, usut tuntas aliran dananya. Nah, kemudian dari Paniponi mengatakan banyak akal-akalan untuk korupsi uang negara, segera ditangkap saja kepala MBG, si kepala botak ada saja untuk menghamburkan uang negara. Nah, inilah garung pendukung Prabowo, MBG membuat negara bangkrut. Pemerintahan Wowo dan Fufu Fafa itu adalah pemerintahan yang korupsi berjamaah, korupsi yang terus sistematis. Nah, terima kasih Bapak Prabowo dan semua jajaran terus berjuang demi rakyat dan NKRI. Lanjutkan program MBG dan Koperasi Merah Putih, rakyat sangat membutuhkan. Evaluasi seluruh SPPG yang bermasalah, terus perbaiki teknis dan SDM-nya menyambut Indonesia emas. Nah, selanjutnya teman-teman, Ibnu Fatih mengatakan sekalian minta tanggung jawab impor motor 70.000 unit kaos kaki dan lain-lain, serta tanggung jawab atas keracunan anak-anak sekolah. Otak maling sama maling mana mau kasus korupsi dibahas karena takut pasal hukuman mati dan perampasan aset ditegak Indonesia. Nah, banyak cara untuk anggaran negara yang mau dikorupsi untuk pengadaan yang menguntungkan, bukan semata anggaran untuk mensejahterakan untuk rakyat. Begitu rakus para elit suatu golongan. Nah, Sugito saja mengatakan, Bapak anggota DPR yang terhormat, mohon dengarkan suara rakyat kecil. Masalah MBG ini, maunya MBG digantikan dengan sekolah SD. SD S1 digratiskan, manfaatnya sumber daya manusia akan berpendidikan lebih bagus dan akan bagus juga untuk bangsa dan negara ini. Rakyat kecil yang punya harapan. Semoga para koruptor disegarkan azabnya di dunia dan lanjut nanti di akhirat makan uang jatahnya rakyat. Nah, kemudian Mansur Sarmin mengatakan ini baru top, DPR-nya sangat masuk akal. Di sekolah masing-masing sekolah bersama orang tua murid, pasti anak juga senang.
Mohon secepatnya KPK untuk memeriksa dan mengaudit Ketua BGN Badan Hindayana tentang penggunaan dana anggaran MBG. Pemerintah sekarang punya proyek. MBG adalah proyek untuk para elit yang kemarin memenangkan Republik Indonesia dan pasti akan berbau korupsi dan nepotisme. Atur-atur sajalah Pak, semoga semua tetap diparingi sehat pikiran. Aku kerja yang baik saja, negara punya duit, nggak punya duit juga nggak ngaruh ke sana. Nah, ayo, bukan beli motor, beli sapi aja, kan dagingnya bisa dimakan. Nggak jelas MBG ini, sudahlah bubarkan segala sajalah Pak Prabowo, Bapak yang kena jeleknya akibat orang-orang ini. Nah, dari Olivia Nur mengatakan program korupsi yang dipertahankan dan dilindungi rakyat cuman disuruh melihat para koruptor bebas mengeruk uang pajak dari rakyat tanpa bisa melawan, karena program MBG ini benar-benar dilindungi dan kebal hukum. MBG proyek akal-akalan buat terampung duit negara dan kezaliman pada guru-guru. Nah, suarakan aspirasi masyarakat yang di penindasan pajak dengan berbagai macam cara untuk memeras rakyat. Nah, kemudian teman-teman dari Abdul Hamzah mengatakan sida dan otak kriminal dipercaya urus anggaran pendidikan, ratusan triliunnya korupsi gila-gilaan bareng keroconya yang dibawa hanya buang anggaran pendidikan. Nah, sudah jelas dan nyata kalau program MBG ini suatu konspirasi yang terencana untuk membuat negara ini bangkrut dan rakyat modar, dan yang terlibat sangat banyak kepala BGN itu penjahat yang sangat sadis didukung penuh oleh Prabowo sang CEO MBG. Nah, teman-teman, itu adalah tanggapan dari para netizen setentang dengan video sebelumnya yang sudah teman-teman tonton. Jika memiliki tanggapan yang lain, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Sekian video kali ini, salam hangat NKRI harga mati.